Video berikut ini adalah tabel perbedaan sistem pencatatan fisik periodik dan sistem pencatatan perpetual pada transaksi penjualan barang dagangan. Kita langsung saja, jika ada penjualan tunai. Jika ada penjualan tunai, nah di sini soalnya dijual barang dagangan tunai sebesar 1 juta dengan harga pokok 800. Jadi kita menjual 1 juta dengan harga pokok barangnya 800. Dari sini kita bisa tahu langsung ya, dapat laba berapa? Ya, 200.000. Jurnalnya, kalau fisik periodik jurnalnya kas bertambah 1 juta, penjualan 1 juta. Hanya ada satu jurnal. Kalau perpetual, jurnal pertama, kas pada penjualan sebesar 1 juta. Yang kedua, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan sebesar 800.000. Jurnal pertama mencatat penjualannya, jurnal kedua mencatat harga pokok barangnya. Jadi jelas perbedaan fisik perpetual, fisik bikin satu jurnal, perpetual bikin 2 jurnal. Kalau ada penjualan kredit sekarang, yang kedua, penjualan kredit kita belum dapat uang, kita menjual kredit belum dapat uang, kita punya piutang, piutangnya kita bertambah, uangnya kita di orang lain, yaitu piutang bertambah 1 juta, penjualan bertambah 1 juta. Lanjut kalau di perpetual, piutang dagang pada penjualan 1 juta, kembali lagi mencatat harga pokok barangnya yang 800. Berikutnya yang ketiga yaitu penjualan sebagian tunai dan sebagian kredit. Misal contohnya dijual barang dagangan sebesar 3 juta, dibayar tunainya baru 1 juta, sisanya lagi 2 juta itu masih belum dibayar. Harga pokok barang yang kita jual di sini adalah 2.500.000. Labanya di sini sudah tahu? Kita jual 3 juta, harga pokok barang 2.500.000, ya labanya 500.000 kelihatan di sini ya. Lanjut jurnalnya, fisik kasnya bertambah 1 juta, baru dapat uang 1 juta, piutang dagang 2 juta bertambah, penjualan juga bertambah 3 juta. Perpetual sama kas, piutang dagang pada penjualan, nambah lagi satu harga, mencatat harga pokok barangnya, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan. Di sini persediaan barang dagangannya dikredit ya. Kenapa dikredit? Karena kita menjual barang dagangan kita berkurang. Transaksi yang keempat yaitu penjualan barang dagangan dengan syarat pembayaran 2/10, N/30 atau 5/15, N/30 dan lain-lain. Jadi kalau di sini dapat potongan 2% jika membayar dalam jangka waktu 10 hari dan paling lambat membayar dalam jangka waktu 30 hari setelah transaksi. Contoh soal di sini, tanggal 1 Januari dijual barang dagangan sebesar 3 juta. Syarat 2/10 N/30, harga pokok barang yang dijual 2 juta. Di sini bisa langsung kalian ketahui bahwa kita jual 3 juta, harga pokoknya 2 juta, dapat laba kemungkinan sekitar 1 juta. Jurnalnya kalau pakai metode fisik, kita menjual piutang dagang karena syarat berarti kredit ya. Piutang dagang bertambah 3 juta, penjualan bertambah 3 juta. Jadi jurnalnya piutang dagang debit, penjualan kredit. Kalau yang perpetual, jurnal pertamanya sama, piutang dagang pada penjualan, mencatat penjualan. Jurnal keduanya yaitu harga pokok penjualan 2 juta, persediaan barang dagangan 2 juta. Diingatkan kembali, persediaan di sini dikredit. Persediaan dikredit karena persediaan berkurang. Persediaannya berkurang karena kita menjual. Nah, jika pembayaran dilakukan pada tanggal 9 Januari, berarti masih di tanggal 9 masih dalam jangka waktu potongan 10 harinya tadi ya. Jadi penjual akan memberikan potongan penjualan sebesar 2%, 2% dari total piutangnya. Jadi di sini 60.000 jurnalnya, kas perusahaan bertambah 2.940.000, adanya potongan penjualan 60.000, piutang dagangnya karena sudah dilunasi berkurang sebesar 3 juta. Yang di perpetual sama jurnalnya. Kas bertambah 2.900.000, ada potongan 60, piutang dagang berkurang 3 juta. Jika pembayaran melewati jangka waktu atau hari potongan, misalkan di sini tanggal 15, lewat dari 10 hari, maka jurnalnya langsung kasnya kita dapat 3 juta, piutangnya kita juga berkurang 3 juta. Jadi si pembeli nggak dapat potongan di sini, nggak ada potongan penjualan. Perpetual juga sama. Transaksi yang kelima yaitu jika ada retur penjualan. Penerimaan retur penjualan karena rusak atau cacat.
Tanggal 2 Januari diterima barang yang telah dijual sebesar 3 juta karena rusak. Harga pokok barang yang diretur itu adalah 200.000. Mengapa ada harga pokok? Karena dalam retur kita mirip kayak penjualan, kita akan menyusun 2 jurnal kalau di perpaktual. Langsung saja kita bedakan. Fisik jurnalnya yaitu retur penjualan di debit 300.000, piutangnya berkurang. Kenapa piutang berkurang? Karena awalnya piutang kita di debit saat kita menjual, dikembalikan barang yang kita jual berarti piutangnya berkurang 300.000 di sebelah kredit. Kalau di perpaktual, jurnal pertamanya mirip kayak yang di fisik tadi, retur penjualan pada piutang dagang 300.000. Jurnal keduanya adalah mencatat harga pokok barang yang kita retur. Jurnalnya yaitu persediaan barang dagangan di debit. Kenapa di debit? Karena kita menerima kembali barang yang sudah kita jual, persediaan kita jadinya bertambah. Jadi persediaan barang dagangan bertambah di debit 200.000 sebesar harga pokok barangnya yang kita retur yaitu 200.000. Jadi sekali lagi jurnal pertama mencatat returnya, jurnal kedua mencatat harga pokok barang yang diretur. Nah, ini kalau ada piutang, ini kalau saat transaksi secara kredit ya. Kalau saat kita menjual tunai, maka retur penjualan kita keluar uang, kita kembalikan uangnya kepada si pembeli. Sekali lagi ini kalau saat menjualnya kita tunai, kita kembalikan uang kepada si pembeli. Retur penjualan debit 300, kas yang kita keluarkan dikasih ke si pembeli tadi 300.000. Di perpaktual, retur penjualan pada kas sama kayak yang tadi, persediaan barang dagangan pada harga pokok penjualan. Bedanya, ingat kalau di sini menjual kredit timbul piutang, menjualnya secara tunai timbul kas. Jadi kalau di sini piutangnya kita kurangin, kalau yang tunai ya kasnya kita kembalikan. Makanya kasnya kredit sini kita mengembalikan kepada si pembeli tadi. Terakhir yaitu biaya angkut penjualan. Karena ada biaya angkut penjualan, otomatis biaya bertambah. Biaya bertambah di debit 50, kasnya kredit 50. Di perpaktual sama. Demikianlah penjelasan dari perbedaan sistem fisik dan perpaktual pada transaksi penjualan. Terima kasih.